Untuk adik-adik nanti yang lainnya yang belum bisa bergabung, ya mana tahu nanti teman-teman Antuna ada yang nanyain nggak bisa gabung gitu kan. Jadi apa intisari dari apa namanya temu ramah kita secara virtual malam ini nanti akan Uti share ya notulensinya dari hasil pertemuan kita ya, pertemuan virtual kita malam ini. Soalnya kalau di-linkkan di YouTube itu ada beberapa persyaratan gitu yang belum terpenuhi, jadi nggak bisa nge-link ke YouTube-nya. Tapi ini di-record. Nanti akan kita upload ke YouTube Ma'had Al-Jamiah. Sebelumnya kita sapa-sapa dulu lah ya. Ini lantai 2 mana suaranya? Yo, yang lantai 2. Oke. 1.888 orang. Itu Fatayatul Fikri, kok makin kurus? Lantai 3 mana suaranya ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum, Uti. Assalamualaikum. Lantai 4 mana suaranya? Lantai 4. Assalamualaikum, Uti. Oke, makin gemuk ya semuanya pipinya. Alhamdulillah. Kalau gitu, coba videonya di turn on dulu, di turn on video. Biar Coba. nampak mana yang gemuk, mana yang kurus, mana yang giginya cukup. Mati lampu, Ustaz. Gak bisa, Ustaz. Gelap, Ustaz. Soalnya kayak udah nggak kita kenali, Ustaz. Ada yang makin puing. Itulah. Khawatir Ustaz gitu kan, COVID ini makin terjopit dia. Makin terjopit. Tunggu ya Ustaz, cari lampu biar terang. Itulah, pakai senter lah, pakai senter. Makin terjopit. Apa mati lampu dari kalian? Pecinya tinggal. Ada yang mati lampu? Enggak, Ustaz. Enggak. Keadaannya seperti mati lampu, Ustaz. Banjir. Agak-agak banjir, Ustaz. Banjir. Mati lampu, Ustaz. Alhamdulillah sehat-sehat. Yang penting sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Itu yang penting. Oke, Ustaz. Nabda, Udah 94. Iya. Taib. Nabda al-barnamij. Tafadhali. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaifa halukunna ya akhwati al-mahbubat. Khairutil. Jangan berebut. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah segala puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat ya dan kesehatan sehingga kita dapat bertemu ramah ya secara virtual pada malam hari ini, malam Senin ya. Nggak terasa sudah sampai hari Senin saja dan sudah memulai perkuliahan dan segala tugas menugas. Oke. Baiklah, malam hari ini kita temanya ini silaturahmi virtual ya, atau ramah tamah virtual? Ya, ramah tamah lah. Silaturahmi dan ramah tamah. Iya, silaturahmi dan ramah tamah, Ustaz. BTW Ustaz, ini tumben ini sampai 90 orang, Ustaz. Biasanya kalau muhadharah itu Ustaz, udah kayak ini malam Jumat Kliwon, Ustaz, ya 20 orang. Nanti kalau udah karena 5 orang. Ustaz tahu sebabnya Kenapa? Di undangannya itu ada embel-embelnya itu uang ma'had.
Ya, insya Allah semoga Enggak juga Ustaz. Enggak juga Ustadz, karena udah ada paket gratis dari pemerintah. Oh gitu ya. Yang ada kuota Ustadz dari Kementerian Ustadz. Dapat kuota gratis Ustadz. Alhamdulillah. Oke, apapun itu, Macam dapat duit. mantap. Dapat duit. Apapun itu alasannya dan latar belakangnya, yang penting itu tidak memutus tali silaturahmi kita, ya kan, semoga tetap saling terjalin dan saling bersinergi di masa pandemi. Baik, pertama kita buka acara hari ini pada malam hari ini dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, selanjutnya kita dengarkan dulu bacaan Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ukhtuna Al-Azizah Al-Ukh Siti Nurhaliza. Kepada Ukhti Siti Nurhaliza, waktu disilahkan. Siti Nurhaliza, maujudah? Ukhti Fauziatul Husna. Maujudah Ukhti Fauziatul Husna. Oke. Iya. Oke, silahkan. Ya, Ukhti Fauziatul Husna yang akan membacakan Quran pada malam hari ini. Silahkan kepada Ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا ليس على نميل الصالحات جناح فيما طعموا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Semoga apa yang dibacakan menjadi barokah untuk kita semuanya dan menjadi syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuki acara selanjutnya. Pembacaan doa ya Ustaz, baru nanti sholawat. Oke, selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz kita, Mudir Ma'had Al-Jami'ah, Ustadz Harun Ar-Rasyid. Al-waktu iyyakum. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya Allah ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسكينا إلا غنيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن أعمل صالحا ترضاه واجعلنا في عبادك الصالحين واجعلنا في عبادك المتقين يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ومرحوما برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. استجب دعاءنا فاغفر ذنوبنا واقض حاجاتنا وحسن مقاصدنا إنك أنت السميع الدعاء إنك أنت الفتاح العليم إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله به وبارك وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. تقبل يا كريم. Amin, amin, Allahumma amin. Semoga apa yang kita panjatkan dalam doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita dapat bertemu Amin. face to face dalam liko ya, halakoh seperti dulu kala ya. Ya susah sih. Yesus lah, nggak ada lagi Yesus lah. Oke, baik, selanjutnya mari kita dengarkan lantunan selawat yang akan ditampilkan oleh Ukti Kecita. Walaupun dadakan, tapi insya Allah mantepan ini. Ya, Ukti Fauziatul Husna Allah. dan Ukti Siti Nurhaliza. Al-waktu iyakuma.
Rabbi inni qad madadtu yadi minka arjuni qad madadtu ayyuhal madani fa'amini anta mu'tabadi rasulillah. Masya Allah, Masya Allah. Mantap. Allah. Oke, Masya Allah suara. Masya Allah. Ustadz, bagaimana nih kalau kita undang adik-adik, siapa yang mau menampilkan nih? Jadi Masya Allah, Masya Allah. Ya, Naam. ya, siapa adik-adik yang mengacungkan tangan untuk mengeluarkan suaranya? Baik. Fadal. Ustadz juga udah kangen sama penampilan kalian. Iya. Atau mau ini stand up komedi mungkin Ustadz, ya kan? Boleh. Sitting komedi lah ya Ustadz ya, lebih tepatnya. Acara biasanya yang dadakan itu surprise ya. Iya. Atau Kawina. Pak Budi nih Ustadz, ada Ustadz Budi Haryanto. Oh, Pak Budi pun udah kangen itu sama kalian Pak Budi itu. Iya. Alhamdulillah selamat atas kelahiran keduanya ya Pak Budi. Oh iya, kita doakan dulu. Kita doakan untuk keluarga Pak Budi yang baru mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, lahirnya anak laki-laki. Ya, kita doakan semoga menjadi anak yang soleh. Amin. Ya, sehat walafiat dan juga kepada agama dan bangsa. Selamat kepada Pak Budi. Amin. Terima kasih Ustaz. Ya.
Itu nanti apa hadiahnya dari anak-anak Ma'had belakangan nyusul kalau udah aktif kuliah. Iya, iya. Oke. Oke. Oke, Fadol Ti, Ya. lanjut. Ya, Ada siapa lagi yang mau tampil silakan. yang mau tampil silakan. Kami buka waktunya selebar-lebarnya. Kalau panggung nggak bisa kan, nggak ada panggung. Alvina Damayanti mungkin atau Risna Febriani. Oh, Lokot Halimah. Nah, Lokot Halimah. Linda Riza Syahnas mungkin. Fadol ya, iya, Fadol. Oh, malu-malu, Ustaz. Oh, biasanya nanti apa namanya Ustadz ngumpet dulu, udah ngumpet baru sama ini apa namanya? Mau pada pakai ngumpet. panggung, Ustaz. Hah? Kak Duina Umara mau tampil Ustaz katanya. Kakak pakai panggung lah. Kakak maunya di panggung. Ustadz nggak muncul dulu lah, Ustadz nggak muncul dulu, ayo. Ayo, siapa? Adik-adik. Aulia. Pakai panggung Ustaz. Boleh. Tampil apa nih? Mau sholawat, mau puisi, mau stand up komedi? Apa? Pokok tampilkan dan tunjukkan kebolehan kalian. Stage is yours. Sepertinya mereka masih ragu ini Ustadz atau malu Ustadz. Enggak, ini ada yang mau tampil ya. Silakan. Atau nanti di akhir Ustadz. Mungkin masih mikir-mikir lagu apa yang bakal ini ditampilkan. Oke. Boleh. Mungkin apa namanya kalian persiapkan dulu ya, persiapkan penampilannya apa yang mau ditampilkan. Pakai musik boleh, pakai gitar boleh, pakai apa aja lah ya. Pokoknya yang bisa menghibur kita semua, melepas kangen kita semua. Boleh, silakan. Pak Budi kalau mau menghibur silakan, boleh Pak Budi. Ya kalau Pak Budi Oke. Baik. Nanti apa sambil mereka mempersiapkan boleh latih. Iya, Ustaz. Nanti di sesi setelah Ustadz Harun menyampaikan taujihat dan arahannya, adik-adik dipersilakan untuk bertanya ya Ustadz ya, sesi tanya jawab ya Ustadz. Karena mungkin ada banyak unek-unek yang ini sifatnya santai saja. Iya. Oke, baik selanjutnya kita sifatnya ini ramah tamah. Ustadz. Kita masuki acara selanjutnya sesi Ustadz ini ya Ustadz. Arahan dan taujihat dari Mudir Ma'had Al-Jami'ah Lil Banat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara kepada Dr. Harun Ar-Rasyid MA. Al-waktu iyaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in. Tidak ada lain kata yang patut disampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Kita dapat bertatap muka
walaupun secara virtual, tapi Ustadz melihat di sini alhamdulillah santri-santri Ustadz nggak kekurangan gizi, nggak kekurangan vitamin. Iya, malah justru sebaliknya kalian berada di tengah-tengah keluarga, ya, pada gemuk-gemuk ya Ustadz tengoknya, kan? Ya, alhamdulillah vitaminnya cukup, perhatiannya cukup, semua cukup, hatinya pun ya tambah tentram. Gitu. Ya, syukur alhamdulillah. Sebelumnya Ustadz tanya dulu, ada nggak yang kalian bermasalah selama pandemi COVID ini? Ya, apa masalahnya? Yang paling serius kali, yang kalian alami apa? Tentang kampus apa asrama, Ustadz? Pokoknya apa saja yang kalian alami, baik masalah kampus, masalah apa namanya, kondisi di rumah gitu, dalam pandemi COVID ini. Di asrama. Ada nggak masalah yang serius? Ada sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu Hampir banyak, Ustadz. Apa? Hampir banyak, Ustadz. Personality ke dosennya, Ustadz. Oh, kalau dosen. Kalau dosen hampir itu kendala ya. Biasalah dalam mengajar itu pasti ada kendalanya. Tapi yang kaitannya dengan ma'had ini, ya kaitan sama ma'had, inilah yang akan kita bicarakan pada saat ini. Sebelumnya Ustadz mohon maaf, beribu-ribu maaf sama kalian semuanya. Kenapa? Karena sejak Maret ya, sejak Maret sampai di penghujung 2020 ini nyaris vakum ma'had kita. Walaupun kita tahu di beberapa ma'had ya, di beberapa UIN mereka masih apa namanya, ada yang tinggal di asrama, akan tetapi jumlahnya sangat kecil gitu ya. Jumlahnya sangat kecil. Kebanyakan memang untuk mengambil apa safety-nya gitu ya, amannya, kebanyakan ma'had tidak merekomendasikan santrinya untuk tinggal di asrama. Ya, sama seperti kita. Tapi alhamdulillah ada beberapa kegiatan yang perlu Ustadz apresiasi, berikan penghargaan ya kepada pengurus, kepada kalian para mahasantri. Ya, walaupun kita non aktif secara tatap muka, akan tetapi ada beberapa kegiatan kita yang masih tetap dilaksanakan. Di antaranya adalah muhadharah, ya. Walaupun hanya 2 minggu, 2 minggu sekali, tapi alhamdulillah bisa berjalan apa namanya sesuai dengan apa namanya harapan gitu ya. Bahkan kegiatan muhadharah ini kemudian dapat menginspirasi kepada ma'had se-Sumatera untuk membuat satu kegiatan ya, ma'had Sumatera bersolawat, Masya Allah. Ini adalah terinspirasi dari kegiatan kalian, ya, kegiatan kita di Sumatera Utara, kemudian bisa terwujudlah kegiatan apa namanya ma'had
Sumatera bersolawat. Ustadz bersyukur sekali, terima kasih sekali kepada UT Jaitun dan CS lah ya, yang sudah menggagas acara ini dan alhamdulillah memberikan kesan ya, memberikan kesan positif dan insya Allah kegiatan ini akan direalisasikan lagi di bulan akan datang gitu ya. Baik, syukur sekali pada kesempatan ini kita dapat berjumpa. Ada beberapa hal yang ingin Ustadz ingin ketahui sungguhnya. Pertama, alhamdulillah rektor kita sudah terpilih, Rektor UIN Sumatera Utara periode 2020 sampai 2024 ya. Profesor Dr. Syahrin Harahap, MAG. Beliau menjadi rektor kita sekarang ini. Dan juga pejabat-pejabat di rektorat dari WR 123 sudah terpilih. Dekan-dekan juga demikian. Oleh karena itu, ada beberapa dalam rapat pimpinan yang ingin Ustadz sampaikan kepada mahasantri Ustadz. Sebelumnya Ustadz tanya dulu, di antara yang hadir pada kesempatan ini, ada berapa yang kuliahnya di PB? Ada nggak yang di PB? Di PB, di FIS, ada nggak? Yang hadir sekarang ini? Ada Ustaz. Rata-rata semester berapa kalian? Semester 7 Ustaz. Semester 5. Semester 3 ya? Semester 3 Ustaz. Semester 7 Ustaz. Semester 5. Semester 5. Ada semester 5, semester 3. 7. Oke. Alhamdulillah. Nah, jadi perlu saya sampaikan supaya jangan kaget kalian bahwa pada semester mendatang tahun ajaran baru tahun 2021 ya, itu 4 fakultas akan pindah ya ke tuntutan. 4 fakultas yaitu Fakultas Saintek, FKM, FIS dan FEBI. Jadi perkuliahan FIS dan FEBI yang ada di Pancing itu akan dialihkan ke Tuntungan. Ya, ini informasi kalian bersiap-siap artinya ya, nggak supaya jangan kaget nanti yang di Ma'had, yang sekarang ini tinggal di Ma'had, berarti untuk kalau misalkan sudah luring ya, sudah tidak daring lagi tapi luring tatap muka, berarti kalian akan kuliah di kampus baru yang serba canggih ya, yang didukung dengan teknologi yang modern. Nah, itu kampusnya ada di Tuntungan untuk 4 fakultas ini. Oleh karena itu, jadi nanti bagi mahasantri Ustadz yang ada di asrama ya, yang ada di asrama mereka nanti akan pindah ke sana ya, akan pindah ke Tuntungan. Oke. Ini informasi ini sudah sekitar 75% ya. 75% ini valid informasinya. Gitu. Tinggal teknisnya saja bagaimana, apakah nanti pada tahun ajaran semester genap pindahnya ke sana
atau di apa namanya tahun baru 2001 akan pindah ke sana. Ini yang perlu Ustadz sampaikan kepada kalian. Kemudian besok hari Senin ya itu akan apa namanya diumumkan para pejabat-pejabat yang akan apa namanya memimpin UIN Sumatera Utara di level apa unit-unit ya, termasuk Ma'had Al-Jami'ah. Informasi yang apa namanya sampai ke Ustadz, nanti mudir Ma'had ya, mudir Ma'had itu juga akan dipilih kembali berdasarkan apa namanya berapa yang mendaftar ya, berapa yang mendaftar untuk menjadi mudir Ma'had. Sejauh ini ada sekitar 5 orang lah yang sudah mendaftar untuk menjadi mudir Ma'had. Andai kata memang apanya Allah masih mengizinkan, masih memberikan amanat itu, ya kita masih bersama di Ma'had. Tapi kalau misalkan apa namanya ada pimpinan baru yang akan memimpin Ma'had, yang akan apa namanya terpilih ya sebagai pimpinan Ma'had, itu kita serahkan, kita kembalikan kepada pimpinan. Yang intinya Ustadz masih tetap kayak gitu. Dia semua masih tetap mencalon untuk menjadi mudir Ma'had. Tapi andai kata nanti yang lain yang terpilih untuk menjadi mudir Ma'had, ya, Ustadz berharap semangat apa namanya untuk merealisasikan program-program Ma'had itu masih tetap apa namanya kalian apa namanya dukung ya. Jadi besok hari Senin itulah apa namanya kita akan mengetahui berapa orang yang akan mencalonkan sebagai mudir Ma'had. Kemudian pada tanggal 20 ya 5 7 8 14 sekitar tanggal 14-an ya 14-15 itu akan diumumkan siapa yang akan menjadi mudir Ma'had di UIN Sumatera Utara. Ini saya sampaikan supaya apa namanya sekali lagi supaya nggak apa namanya nggak kaget ya bahwa sekarang ini di UIN sedang ada apa namanya karena rektor baru, ya, rektor baru, maka pejabat-pejabat yang ada di UIN itu pun ada apa namanya peremajaan. Pejabat-pejabat di UIN itu ada pembaharuan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Oke, itu yang kedua. Lalu yang ketiga yang Ustadz ingin sampaikan, yang membuat kalian bersemangat pada hari ini untuk hadir mengikuti acara pada malam hari ini karena ada embel-embel yang apa namanya sampai di dalam undangan itu Ustadz akan menyampaikan usaha Ustadz mengembalikan uang Ma'had ya yang sudah dibayar untuk semester genap pada tahun ajaran lalu. Yang tidak terpakai karena ada pandemi COVID ya.
Sejauh ini usaha kita, ya, surat sudah kita layangkan, kemudian data-data sudah kita berikan, lalu respon dari Pak Rektor yang baru, ya, menyampaikan bahwa insya Allah uang asrama, ya, untuk semester genap itu, ya, akan dikembalikan. Akan dikembalikan. Alhamdulillah dulu lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senyumnya dulu. Kan? Tadi mungkin pada saat nunggu ini gimana, dipulangkan atau tidak gitu kan. Nah, sekarang udah ada jawabannya. Insya Allah dipulangkan, ya, insya Allah dipulangkan. Nanti mekanismenya ada yang memang dari angka yang kalian bayarkan itu memang tidak semuanya akan dikembalikan, karena ada yang harus dipotong, ya, yang harus dibayarkan ke UIN dan sebagian akan kembali kepada kalian. Misalkan uang keamanan, uang kebersihan gitu ya. Ada yang menjaga. Walaupun kalian tidak di asrama, tapi asrama itu tetap aman, tetap bersih, tetap terjaga. Ya, nah itu pakai biaya dan itu diambil dari biaya kalian. Walaupun tidak utuh, ya, 100%, ya, akan tapi adalah yang akan dikembalikan kepada kalian untuk membantu proses pembelajaran di masa pandemi COVID ini, gitu ya. Jadi insya Allah nanti surat yang SK-nya ini akan ditandatangani oleh Pak Rektor pada besok, ya. Setelah besok ditandatangani, lalu akan diproses di bagian perencanaan keuangan. Ya, mudah-mudahan sebelum tahun baru kalian sudah bisa dikembalikan uangnya, sehingga uang itu bisa digunakan untuk merayakan tahun baru 2021 gitu ya. Tak boleh, Ustaz. Tapi bukan trompet. Nah, jangan tiup trompet. Iya. Jadi ngapain, Ustaz? Tasyakur. Kalian tasyakur, bakar ikan tapi tasyakuran gitu ya. Satu kampung. Nanti undang Ustadz sama pengurus mahal. Oke. Ya. Jadi kalian doakanlah usaha ini berhasil, lancar dan tidak ada hambatan, ya, sehingga sebelum tutup 2020, ya, urusan masalah keuangan itu sudah terselesaikan. Itulah 3 poin yang ingin Ustaz sampaikan dan sangat penting sekali disampaikan, karena sekali lagi Ustaz tidak mau menyampaikannya di WA, karena kalau di WA mungkin nanti misperception, ya, akan terjadi gagal paham. Makanya melalui Ukhti Zaitun Ustaz minta kita hadir sama-sama, kalau bisa semuanya mendengarkan apa yang Ustaz sampaikan terkait dengan ma'had kita dan juga apa yang terjadi sekarang di UIN Sumatera Utara. Istilahnya itu sementara Ukhti Zaitun dari Ustaz, ya. Kalau memang mau dibuka sesi, nggak usah yang serius-serius lah tanya jawabnya, ya. Dan cukuplah COVID aja yang membuat kita serius lah. Hubungan juga, Pak. Oke, baik Ustaz. Iya. Kepada ini adik-adik
dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan, sharing juga boleh. Ya, yang lantai Jangan jirat berat ya pertanyaan. lantai 2, lantai 3, lantai 4. Ya, perwakilan ini aja perwakilan lantai 2, perwakilan lantai 3 gitu aja. Iya. Baik, Ustadz. Mewakili yang wakil. Ya. Ya, dipersilahkan dari yang lantai 2 dulu. Boleh dari yang blok A atau yang blok B. Atau dari ini musyrifahnya mungkin ada Uti Ikhnazia di sini. Assalamualaikum Uti Ikhnazia. Oh, Bagaimana? Belum dijual langsa itu kan? Alhamdulillah belum, masih aman sentosa. Masih aman sentosa. Kapan undangannya Iin? Undangannya kapan Iin? Undangannya Apa, kapan? Ustaz? Undangan apa nih Ustaz? Undangan apa lagi? Masya Allah. Iyalah, jangan lama-lama In. Utiin diseriusin kayak corona. Oke. Dari yang lantai 2 blok B. Kak Wina ini ribut kali. Ya, keluar kakak. Lantai 2 blok B. Ada? Mungkin ada yang selama ini ya bertanya. Lepas aja siapa aja, boleh kalau yang mau ini mau tanya. Lantai 3, lantai 4. Saya Rizka Ti mau bertanya Ti. Oke. Ini Wildatun Rizka ya, Ustaz. Dipersilakan, oke? terima kasih Uti. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya tentang bagaimana kalau misalnya kita ingin lanjut ke asrama gitu Ustadz. Sistem pembayarannya maksudnya nanti aja atau sewaktu pandemi ini gitu Ustadz. Oke. Langsung saja Ustaz jawab ya, Tijaitun ya. Nah, Ustaz, silakan. Jadi gini, itu kan tadi akan dipulangkan ya, paling minimal setengah dari uang yang semester yang lalu, semester genap yang lalu akan dipulangkan. Jadi cukup mungkin konversi saja, dikonversi itu akan dibayarkan oleh kalian setengahnya saja nanti. Jadi kalau misalkan di semester genap nanti kita akan masuk ya ke asrama. Itu kalian hanya akan membayar setengahnya saja. Setengah dari biaya ma'had selama setengah semester gitu ya, setengahnya. Jadi kalau misalkan 1.800.000 mungkin hanya membayar 900 saja, seperti itu. Ya. Dan sebagai informasi mungkin kepada kalian, alhamdulillah usaha Ustadz minta supaya infrastruktur dan juga mobiler, tahu mobiler, bukan mobil ya, bukan mobil. Mobiler itu kayak tempat tidur, kursi, meja, kemudian lemari. Insya Allah mudah-mudahan itu akan diperbaharui semuanya. Alhamdulillah. Lebih besar ya Ustadz. Alhamdulillah. Iya Ustadz, besar ya Ustadz. Satu orang satu lemari. Satu orang satu lemari Ustadz. Ustadz. Satu lemari kamu Ustadz. Minta tolong. Satu orang satu lemari, kalian nanti tidurnya dalam lemari. Iya Ustadz. Yang agak besar Ustadz ruangannya. Ustadz air. Satu orang satu kamar. Ruangannya lebih diperbesar lagi. Kamar mandi Ustadz air aja lah Ustadz. Ustadz, Air kamar mandi aja kami tuh. Ustadz, Insya Allah. air aja kami tempat. Air aja Ustadz. Air aja. Dimatikan Ustadz. Kamar mandi masjid Ustadz. Kami sering ke situ. Kenapa pula kamar mandi masjid? Pokoknya insya Allah Ustadz udah janji. Ustadz udah janji sampai kalau Ustadz diminta lagi untuk memimpin ma'had, Ustadz minta didukung ya, terutama perbaikan infrastruktur
dan juga apa namanya kondisi ma'had ini minta diperbaiki dan diperhatikan. Dan itu alhamdulillah sudah diaminkan, sudah diiyakan. Gitu. Makanya semalam ya hari Kamis Ustaz sudah sampaikan apa-apa saja yang diperlukan untuk diperbaiki. Ustaz sudah diminta untuk minta apa-apa saja yang akan menjadi prioritas pertama yang harus diperbaiki, yang harus diadakan di ma'had. Mudah-mudahan itu bisa direalisasikan. Jadi mudah-mudahan anak-anak yang akan tinggal di asrama itu nanti ya semuanya barulah mudah-mudahan ya. Mejanya baru, lemari baru, kursi dan juga tempat tidurnya baru mungkin ya. Mudah-mudahan itu, dan kalau bisa kita akan baguskan lagi tuh ma'had itu. Gitu Ti. Jadi kalau yang mau tinggal di asrama lagi most welcome ya. Cara pembayarannya nanti setengah ya. Untuk 1 tahun itu aja ya, setengah ya. Karena apa? Dia dikonversikan dari uang yang kalian sudah bayar dan itu akan dikembalikan tapi dalam bentuk konversi apa namanya itu bisa difaham sama Yuda? Bisa Ustadz, terima kasih Ustadz. Ya oke, sama-sama. Oke, baik selanjutnya. Ya, ini saya tambahkan juga Ti. Mudah-mudahan, ini mudah-mudahan kalau kita mudah-mudahan berarti kita berdoa bersama ya. Kalau kita berdoa bersama. Ma'had Al-Jami'ah, Ma'had ya dengan kepemimpinan ini yang baru ternyata memberikan apa namanya respon positif yang luar biasa. Ada satu program nanti yang akan disinergikan antara Ma'had Al-Jami'ah dengan fakultas. Ya, antara Ma'had Al-Jami'ah dengan fakultas. Apa itu? Jadi untuk program tahfiz Al-Qur'an itu akan yang menjadi ininya, yang menjadi pilotnya itu adalah ma'had. Anak-anak mengikuti program tahfiz Al-Quran. Semua fakultas yang ada di UIN akan mengikuti program ma'had. Baik itu tahfiznya, bahasanya, gitu ya. Itu akan diikuti oleh semua mahasiswa baru. Akan tetapi yang akan mengelolanya itu adalah fakultas mereka masing-masing. Fakultas mereka masing-masing, ya. Jadi misalkan program tahfiz yang mengadakan, yang mencari apa namanya pelaksanaannya itu fakultas masing-masing. Tapi yang mengelola atau yang menentukan lulus tidaknya itu adalah Ma'had Al-Jami'ah. Yang menentukannya itu adalah Ma'had Al-Jami'ah, begitu. Sehingga kalau kalian lulus mendapat surat kelulusan dari Ma'had, ya, baik itu tahfiznya, bahasa Arab, bahasa Inggrisnya, nanti ketika kalian komplit cukup hanya menunjukkan apa namanya tanda kelulusan yang dari ma'had itu. Jadi baru kalian nggak perlu lagi ngulang untuk menghafal Quran, untuk apa namanya praktek bahasa dan seterusnya. Karena sudah ada apa namanya ijazah dari ma'had. Itu yang akan dibuat oleh pimpinan kita, dan otomatis ya ini akan menjadi Ma'had Al-Jami'ah itu ma'had kita ya menjadi sentral gitu ya. Maka orang akan sangat yakin ya Ustadz itu ke depan itu akan berlomba tuh masuk ke asrama itu berlomba. Karena apa? Karena
kuotanya, fasilitasnya terbatas, sementara jumlah yang akan dikelola itu sangat besar, sangat banyak. Kayak gitu. Nah ini makanya nanti jangan tidak menutup kemungkinan Ustadz juga akan mendapat instruksi untuk merekrut para tenaga-tenaga yang akan diperbantukan mengajar tahfiz, mengajar bahasa. Dia bukan pengurus, tapi mereka adalah sebagai tenaga pengajar, ya, tenaga pengajar. Karena boleh direkrut dari mahasiswa yang sedang belajar di semester 5 dan semester 7 atau semester 6 dan 8, ya, untuk menjadi tenaga pengajar di ma'had. Karena jumlah mahasiswa baru kita itu jumlahnya besar, sampai dengan angka 3.000-an. Maka akan banyak merekrut tenaga pengajar. Itu informasi bagaimana respon pimpinan kita yang sekarang terhadap Ma'had Al-Jami'ah. Ya, makanya Ustadz berharap mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar wacana, bukan hanya sekedar ansor. Apa ansor? Angin sorga, ya. Pikir kaum ansor, Ustaz. Bukan ansor. Maksudnya angin sorga gitu. Iya, tapi mudah-mudahan ini betul-betul kegiatan program yang akan direalisasikan ke depan, paling tidak di 2021 tahun ajaran baru itu akan Ma'had nanti akan memegang satu peran, ya, untuk pembekalan dasar-dasar keilmuan dan juga dalam pembelajaran Al-Qur'an di UIN Sumatera Utara ini. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan mahasantri Ustadz lulusan Ma'had, ya, nanti bisa mendaftar nanti akan tunggu saja informasinya sebagai tenaga pengajar dalam Quran maupun kebahasaan. Nah, memang diprioritaskan anak-anak yang memang pernah tinggal di Ma'had, diprioritaskan yang mereka punya prestasi. Maka tunjukkanlah prestasi kalian. Orang-orang yang berprestasi nanti nggak perlu pakai diseleksi lagi, langsung direkomendasikan oleh pengurus. Ini bisa. Karena apa? Mereka memang sudah berprestasi dan sudah menunjukkan perhatiannya terhadap Ma'had. Itu informasi awal. Mudah-mudahan bisa kita kita wujudkan nanti ke depan. Nah, lanjut. Baik, Ustadz. Kalau kami berharapnya antum tetap stay bersama kami, Ustadz, membersamai kami. Mudah-mudahan doa kalian lah, kalian di istihajatkan. 3 malam, Ustadz. Ditahajudkan, Ustadz, diyasinkan. Iya. Turidul akhir, Ustadz. Ayo. Iya, insyaallah. Allah ya barik. Tapi bukan hanya itu saja. Ustadz di situ perhatiannya juga lebih terhadap Ma'had gitu. Jangan kayak tahun lalu habis-habisan kita, ya, nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, benar. Mudah-mudahan memang ada perhatian yang lebih lah terhadap Ma'had. Ya. Oke, Keti. Oke, selanjutnya ini ada dari adik-adik. Mungkin kalau segan gitu tanya langsung boleh dari chat, ya. Ini boleh lewat chat tuh boleh. Ya. Sampai jam berapa ini? Atau diselingi dulu lah, ada yang mau tampil dulu. Nah, ya boleh juga, Ustaz. Diselingi dulu yang mau tampil. Ya, bagi adik-adik yang mungkin mau mengeluarkan suara emasnya yang terpendam. Mau tampil dulu. Ya, yang terpendam selama corona, ya silahkan.
menampilkan suara emasnya, baju emasnya, Mm-mm. cincin emasnya. Sebelumnya kita sapa dulu Ustaz. Ini ada Musyrifah lantai 4, Ukhti Roslina Hasibuan. Assalamualaikum Ukhti. Waalaikumsalam, Ti. Masya Allah. Ros, are you okay, Ros? Yes, Ustaz. I'm okay. Kemudian ada Ukhti Julia Maria juga Ustaz. Assalamualaikum Ukhti Julia Maria. Juli ya. Ya. Allah Juli. Ukhti Erlan dengan senyumnya ini, Masya Allah. Masya Allah. Oke, ini ada Rizka Nasution, izin bertanya Ustadz, tapi pertanyaannya belum muncul ini. Iya, mana Rizka Nasution? Kalau yang memang agak segan langsung boleh di-chat aja. Iya. Musri, mungkin juga pengurus ada yang mau bertanya, silakan. Ukhti Erlan mungkin. Mati lampu kan. Rizkia Fitri Siregar atau Regita Amira Putri? Rizka Uti mau bertanya. Silakan, dipersilakan. Ustadz, tadi Ustadz kan ada bilang anak Febi pindah ke Tuntungan. Yang pindah semester satu aja atau seluruhnya Ustadz? Kayaknya semua, karena Febi itu nanti gedungnya itu kosong. Akan diisi oleh syariah mungkin. Gedung Febi itu akan diisi oleh syariah. Masya Allah Ustadz. Gedung Karena Febi, Ustadz kemarin ada dengar juga surat edaran pindah ke Sutomo Ustadz katanya. Ya awalnya seperti itu ke Sutomo, ya kan? Tapi karena yang di Tuntungan itu memang sudah ready, gitu ya, 99% sudah ready, maka syarat dari IDB-nya itu kampus itu harus digunakan oleh fakultas itu. Nggak boleh, kalau nggak digunakan akan jadi temuan. Gitu. Maka Febi ya akan pindah ke Tuntungan, nanti gedung yang di belakang itu akan digunakan oleh syariah. FIS pindah ke Tuntungan, nanti gedung FIS akan digunakan oleh Usuluddin. Gitu. Yang panjang. Ini panjang ya. Iya, ya. Panjang gitu ya, Ustaz. Iya. Luar biasa ini. Makanya memang ada perombakan yang signifikan di UIN ini. Tapi mudah-mudahan untuk kemajuan kita lah. Amin. Alhamdulillah. Iya. Jadi nggak ini Ustadz, berebut kelas. Ya, nggak berebutan kelas. Dan insya Allah, ma'had kita itu yang disekat-sekat itu nanti akan kembali lagi seperti dulu. Aulanya itu. Begitu juga barbershop Ustadz ya. Jadi barbershop Ustadz usulkan ke Masih hidup barbershopnya Ustadz. Kami senang kali lewat lampunya Ustadz. Iya Ustadz, kami suka nengoknya. Iya. Janganlah dihilangkan Ustadz. Kalau bisa untuk perempuan. Kemarin Ustadz mau rubah, jangan barbershop untuk laki-laki. Betul itu Ustadz, betul. Untuk perempuan bisa gitu. Maka menjadi salon kecantikan gitu loh. Biar glowing kan Ustadz. Biar glowing Ustadz. Iya. Anak mahat gratis ya Ustadz. Klinik Ustadz. Nah, itu nanti ada usul juga kalau bisa antara salon dengan jahit, kerajinan menjahit.
karena itu apa namanya sangat penting sekali untuk anak asrama ya. Kalau ada yang jahit di situ ya, yang jahit di situ ada keperluan apa, nah itu bisa dikerjakan dan juga sebagai tempat apa namanya latihan ya, pembinaan minat bakat. Jadi ada salon, nanti Ma'had punya salon, punya apa namanya pelatihan untuk menjahit. Insya Allah istrinya Pak Bayu itu, Pak Bayu kita, istrinya adalah ahli menjahit. Dia bisa melatih, mengajarkan yang mau apa namanya belajar menjahit. Nanti baju-baju mudir nanti kalian yang menjahit. Nanti apa namanya? Nanti jas asrama jahit sendiri ya Ustadz. Ya, jas asrama, kemudian kostum asrama. Iyalah. Kalau bisa dibuat oleh apa namanya? Yap. Lapangan senam setiap minggu Ustadz. Apa boleh. Pokoknya nanti kita perbaikilah. Kalian apa namanya ide-ide kalian laporkan aja ke ini. Ditulis ya. Nanti kita apa namanya tabulasi. Nah, ini yang bagus-bagus nanti kita sampaikan. Oke. Jadi itu apa namanya Ma'had insyaallah akan ada banyak perubahan ya yang signifikan. Tapi Ustadz melihat alhamdulillah ini karena pimpinan kita memang mau memperhatikan itu gitu kan. Ya. Mana penampilannya nih? Siapa yang mau tampil? Dinda mana? Dinda biasanya tampil Dinda nih. Ayo, adik-adik. Ada yang mau ini menampilkan kebolehannya? Oh, ini ada pertanyaan kapan masuk asrama? Iya, Ustaz. Iya. Kapan masuk asrama lagi, Ustaz? Iya, kalau secara resmi yang memang sudah prediksikan semester genap ya, semester genap kita akan melakukan perkuliahan secara tatap muka. Artinya disitulah berarti sekitar bulan Februari, Maret ya, aktifnya itu Maret, tapi tahun ajaran baru itu kan semester genap itu kan di Februari ya. Nah itulah kita sudah mudah-mudahan kalian sudah bisa balik lagi ke asrama itu. Ya, nanti akan berkoordinasilah di siapa yang akan kembali ke asrama. Ya, yang akan tinggal di asrama, mereka akan membayar setengah dari biaya 1 semester, gitu. Bagi yang akan melanjut ketuntungan, ya, berarti uangnya akan dikembalikan kepada mereka. Makanya nanti yang Febi, yang Fis, tolong rekeningnya itu disampaikan kepada Pak Bayu ya. Nanti akan ditransfer ke rekening kalian kalau memang sudah cair nanti. Ya, yang Fis dan Febi, karena Fis dan Febi itu 99% itu akan pindah ke tuntungan. Jadi mereka tidak bisa lagi untuk tinggal di asrama ya. Gitu. Nah, jadi yang syariah, yang tarbiyah, usuluddin dan dakwah ya, yang nanti akan menempati menjadi penghuni, bukan penghuni terakhir bukan, menjadi penghuni Ma'had. Iya.
menjadi penghuni ma'had, pancing gitu. Ya, Dina di fakultas mana Dina? Syariah Ustadz, makanya senang kalau digabung sama Febi Ustadz, jadi banyak. Nanti ruangannya make ruangan Febi lah itu nanti. Iya Udah aman Ustadz, lah. selalu aja berbagi Ustadz kami. Tarbiyah jadi Ustadz kan itu banyak ruangannya, jadi kayak berpencar gitu. Jadi nanti gimana Ustadz? Tarbiyah itu banyak kali ruangannya. Ada ruangan SBSN yang belum jadi, yang mau hampir hancur. Itu gimana riwayatnya sekarang Ustadz? Riwayatnya kayak 1001 malam lah pokoknya. Masya Allah. Iya, tapi gedung yang samping itu, yang dulu di koperasi itu udah bagus sekali. Nanti Tarbiyah menempati itulah tuh, gedung baru itu. Keren nanti Tarbiyah itu keren. Ya. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan juga nih Ustaz. Mungkin tadi udah antum jawab ya Ustaz ya. Fakultas FIS pindah ke Tuntungan, apakah bisa di asrama juga Ustaz? Ini paten banyak apa namanya, coba satu-satu dulu, mana Ti yang mau dijawab Ti? Yang dari Sri Indah Islaini Ustaz. Apa tuh? Fakultas FIS ya? Ya, Fakultas FIS Ustaz. Kalau pindah di Tuntungan, apakah bisa asrama juga Ustaz? Kalau di asrama di sana, Ustaz. Gitu. Di sana di Tuntungan masih belum ada asrama Ti. Ya. Di Tuntungan masih belum ada asrama. Waktu itu kan proyeksinya Ma'had Tuntungan itulah yang akan menjadi asrama. Tapi ternyata terkendala dalam pembangunannya dan sampai sekarang masih belum siap gitu. Maka belum bisa ditempati untuk menjadi asrama. Jadi di sana nanti mahasiswanya itu cari tempat-tempat kos lah. Di sana memang sudah dan lagi banyak komplek-komplek yang dibangun di sekitar kampus, tapi bukan punya kampus, punya masyarakat setempat ya, punya masyarakat setempat yang itu disewakan. Nah, itu disewakan gitu. Jadi mereka akan mencari rumah sewa sendirilah di sana gitu. Selanjutnya Ustadz, dari Nazli Badrul Aini, kalau mau nyambung asrama lagi itu ada seleksinya nggak Ustadz? Kalau yang memang dia sudah tinggal di asrama dan uangnya ada di di UIN ya, mereka ada opsi apakah akan dikembalikan atau mau dikembalikan atau memang mereka mau tinggal di asrama. Kalau mau tinggal di asrama tentu tidak ada seleksi. Ya, kalau mereka tinggal di asrama itu. Ada seleksi ya, Terus, tidak ada seleksi ya, karena memang sudah ada ini hak mereka itu yang setengah tahun itu ya. Iya, dan baik-baik budi semua adik-adik ini ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Kamu melepaskan mereka. Aduh, hai. Oke, Ustadz, selanjutnya Ustadz. Dari Rohiyati Berutu. Izin bertanya, Ustadz, nanti asramanya gabung sama maba juga, Ustadz? Oke, karena untuk maba masih belum ada ini nanti akan ada pembicaraan khusus itu ya untuk maba. Apakah mereka non mukim sifatnya, mengikuti program ma'had, tapi mereka non mukim. Non mukim artinya tidak menginap. Mereka tidak diasramakan,
tapi mereka diwajibkan mengikuti program ma'had. Nah, nanti teknisnya seperti apa, bagaimana itu nanti. Tapi yang setahu Ustaz karena sarana kita masih belum memadai ya untuk menampung jaringannya macet-macet. Apabila ada anak baru yang mau tinggal di asrama, boleh ya, sama seperti yang lalu aja gitu ya. Nah, jadi anak baru nanti paling jatahnya di lantai 4 lah gitu kan. Nah, seperti itu akan kita buat. Jadi berapa jumlah anak lama yang masih mau tinggal di asrama, kemudian selebihnya anak-anak baru. Begitu, Ti. Baik, Ustaz. Jadi separuh anak lama, separuh anak baru ya, Ustaz ya? Iya. Konsepnya masih seperti yang dulu aja, yang sebelumnya. Ya. Tapi yang untuk tahun-tahun selanjutnya itu belum tahu ya, Ustaz ya? Masih ada belum tahu. Yang kayak Antum bilang tadi, Ustaz. Oke, Ustaz. Selanjutnya dari Fatayatul Fikri. Assalamualaikum Ustaz, karena izin bertanya, apakah boleh kalau kita tidak makan di kantin atau di asrama atau masak sendiri, terus lauknya dibeli karena alasan tidak bisa makan lauk yang di asrama, mungkin ada alergi gitu Ustaz. Soalnya kemarin anak nggak berani bertanya sama Ustaz, makanya setiap makan nggak sesuai, kadang alerginya muncul gitu Ustaz. Oke, iya, Ufti sekalian. Ini sudah menjadi pembicaraan di level pimpinan bahwa dapur atau kantin ma'had itu nanti akan diserahkan dikembalikan ke asrama. Artinya yang akan mengelola itu tidak lagi person-person yang dari titipan pimpinan-pimpinan kita, tidak. Tapi itu dikembalikan ke asrama. Artinya kalau asrama yang mengelola, ya kita sesuaikan dengan gitu. Kita sesuaikan dengan asrama gitu. Artinya nanti kita insya Allah akan benahi lagi. Ya, jadi kalau kalian misalkan mau meminta permintaan itu, ya. Nggak kayak sebelumnya kalian takut karena harus ini, enggak. Karena itu dapur itu adalah milik kita dan punya asrama, maka itu milik kalian. Kalau kalian ada permintaan khusus, ya, ada misalkan yang alergi, nggak bisa makan ikan sungai, ya, itu bisa disiapkan ikan laut, gitu kan. Nah, tapi tentu dikondisikan lah bagaimana teknisnya itu nanti. Artinya mudah-mudahan kita buat asrama ini kayak rumah kita sendiri. Kalau kalian bisa gemuk ya di rumah, maka jangan ketika sampai di asrama itu menjadi kurus. Ya, sudah ya. Jadi kita nggak ada lagi konfrontasi dengan orang dapur gitu ya. Nggak ada lagi. Kita justru akan menciptakan dapur itu kayak rumah kita gitu. Ya, suasananya nanti insya Allah akan lebih ini lagi lah, lebih baik lagi ya. Kita akan benahi masalah dapur itu. Itu jadi memang karena ini memang sudah keputusan dari pimpinan supaya jangan ada anak yang di asrama itu sampai sakit karena kendala makanan. Karena dia tidak sarapan, langsung ikut belajar, kemudian kena sakit mah, ya, karena makannya itu tidak teratur. Nah, ini salah ma'had ini. Kenapa bisa seperti itu, gitu kan? Nah, kita bilang karena nggak sesuai masakannya, coba diperbaiki. Udah dikasih tahu, tapi orang dapurnya nggak mau ngerti. Nah, kan kayak gitu kemarin. Iya. Iya, kalau sekarang tidak. Nah, ini Pak Budi yang menjadi ujung tombaknya.
The hero of our kitchen ya Ustadz ya. Iya, bosnya ini nih, master chef-nya. Chef Gimana Pak Budi? Ya Ustadz. Apa saran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang nanti ke depannya Mahat itu tidak lagi diberikan sama rekanan, dalam artian kita langsung memegang, insya Allah masukan-masukan dari Mas Santri nanti kita penuhi. Dalam langkah awal mungkin nanti akan kita catat masing-masing musrifah ataupun yang menjadi ketua di bagian lorong tersebut mencatat masing-masing Mas Santri alergi apa, ikan laut kah, ikan apa kah, ayam kah. Nanti masing-masing kalau ada alergi itu dicatat. Jadi bisa menjadi catatan dari pihak pengelola dapur apa yang akan diberikan makanan untuk Mas Santri tersebut. Jadi nggak seperti sebelumnya kita udah tunggang langgang di sini di sekret, kita kasih tahu ke dapur, mental juga, alhasil macam kita yang nggak memberikan masukan-masukan Mas Santri ke dapur gitu. Ya. Jadi kalian jangan takut untuk memberi masukan, karena yang memberi masukan tidak akan dipidanakan. Iya. Kalau yang lalu yang memberi masukan mau dipidanakan gitu kan. Kalau ini justru ya oleh kita untuk kita gitu kan. Walaupun kita nanti akan mencari orang yang expert untuk mengelola dapur gitu ya. Tapi mereka tetap dalam kontrol kita, pengawasan kita. Gitu. Kalau yang lalu gimana kita mau kontrol? Nggak bisa kita kontrol. Ya oke lah, yang lalu biarlah berlalu. Gitu kan? Yang sekarang kita perbaiki lagi lah. Gimana Juli? Ada masukan Juli? Pengalaman Juli juga luar biasa ini ngurusin ini dapur ini. Sampai tegang. Nggak sempat mau dipidanakan kok Ustadz, hanya iming-iming doang itu Ustadz. Iya. Iya kan? Iya Ustadz, kemudian nih ada juga nih yang bertanya, uang makan bulan 3 yang belum bayar itu gimana Ustadz? Karena di bulan ada yang uang makan Ustadz. Yang belum bayar di bulan 3 itu gimana? Karena ada yang udah bayar, ada juga yang belum. Ini dari Mina. Oke. Ya Pak Budi, silakan jawab Pak Budi. Itu kalau itu ya. Pak Budi lah harus. Pada Pak Budi. Saya malah lupa kalau ada yang belum bayar. Entah uang siapa-siapa lah yang didulu yang Pak Budi itu. Pak Wina udah bayar belum Pak? Nah itulah, lupanya data di kantor, hampir setahun juga nggak ke kantor, saya malah lupa ada yang belum bayar. Tapi kalau yang buka-buka bayar, yang udah membayar 600 kemarin, yang belum saya sempat kembalikan, berhubung kita sudah kena COVID, itu uang sudah ada. Cuma sampai sekarang kan kita untuk mengembalikannya itu susah. Kita belum bisa mengembalikan karena memang belum ada tatap muka. Kalau uangnya sudah ready semua, sampai saya capek juga memegang uang tersebut, tapi alhamdulillah bisa menggendutkan ATM saya ya, walaupun nggak bisa dipakai. Atau ditransfer Pak Budi? Kalau ditransfer bisa saja, tapi kalau mau mentransfer harus ke rekening yang sesama agar tidak ada terkena potongan. Karena ada 200 orang, kali 6.000 bisa dihitung berapa? Ada berapa orang? Berapa puluh orang? Lebih dari 100. Wah, kalau 100 itu nggak kerjaan lah itu. Pening tukang banknya Ustadz, banyak. Antrian panjang Ustadz.
Iya, bisa direpet ya orang yang di belakang itu. Iya. Ya mungkin Ustaz mekanismenya Kalau- nunggu ya. Mekanismenya Iya, nunggu iya. sudah masuk dulu baru kita serahkan sama mereka. Bisa jadi seperti itu Ustaz. Karena lebih dari 100 kalau hanya 10 orang aja sudah selesai mungkin saya kembalikan semua. Oke. Ya. Ya mudah-mudahan ya nanti kalau misalkan di asrama udah ada ininya, kantinnya udah buka, udah ini, ya orang nggak usah bayar lagi gitu kan Pak Budi? Iya. Bisa. Udah langsung. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau langsung aja kita kembalikan lagi Ustaz. Kembalikan ke Mas santri yang ada uangnya sama saya, langsung aja kembalikan sama mereka. Karena kan sebagian kan yang PB sama ilmu sosial kan mereka harus pindah ke tuntungan. Iya. Ya. Ya boleh, itu kan itu teknis saja nanti ya. Iya. Iya, Ustaz. Kemudian ini dari Anggi Situmorang, mungkin tadi baru masuk dia Ustadz ya. Jadi di penjelasan antum itu ada mengenai tentang pembayaran uang asrama untuk tahun 2021. Nah, si Anggi bertanya nih Ustadz, untuk tahun 2021 itu pembayaran uang asramanya keseluruhan atau gimana Ustadz? Iya, jadi seperti yang biasa aja, kalau di 2021 itu apa namanya tetap kalian akan mendapatkan, kalau yang sudah ini ya, yang sudah membayar sebelumnya di semester genap akan mendapatkan potongan dari uang yang sudah kalian bayar itu sungguhnya gitu ya. Dari uang yang sudah dibayarkan, kemudian apa namanya, berarti kalau mau tinggal di asrama uang itu tidak dikembalikan tapi langsung dipotong ya. Kalau mau tinggal di asrama langsung dipotong, tapi kalau yang dia tidak akan tinggal di asrama lagi kayak yang dari FIS dan Febi, berarti akan dikembalikan uangnya itu kepada mereka gitu. Makanya nanti perlu data-data siapa yang di FIS berapa orang, berapa yang di Febi berapa orang gitu ya, yang akan pindah ke tuntungan gitu. Oke, Ustaz. Gitu. Selanjutnya Ustadz dari Tutia Rahmi. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, kalau seandainya ada kawan anak ngekos, kemudian tahun yang akan datang dia ingin masuk asrama, apakah masih bisa diterima di Ma'had? Bisa aja. Ma'had intinya kan gini, kita kalau misalkan kuotanya itu masih ada, kita akan berikan. Kalau kuotanya masih ada. Kendalanya kan ketika kuotanya itu sudah full, ya, kemudian lambat informasi. Kalau dia kan syaratnya tinggal di asrama itu dia mahasiswa UIN, ya. Syaratnya tinggal di asrama dia mahasiswa UIN. Kalau dia mahasiswa UIN, itu punya hak untuk tinggal di asrama, gitu ya. Ya, Ustaz. Ada lagi adik-adik yang bertanya? Ini kita akhiri sampai pukul 10 ya Ustaz ya? Ya, 10, oke. Sekarang sampai pukul 10. Ya, setelah 4 menit ke depan. Baik, adik-adik ada yang mau menampilkan? Sudah terpikir lagunya apa aja yang mau ditampilkan? Satu album juga boleh sebagai pengantar tidur. Ini kalau yang tidak hadir gimana Ti? Yang tidak hadir ada ininya, apa namanya, rekamannya? Ini Ana record Ustadz, nanti Ana coba upload di YouTube saja Ustadz, karena kalau di-linkkan ke YouTube langsung live streaming itu akunnya harus yang berbisnis gitu Ustadz. Yang oke. Kayak kemarin itu Ustadz. Iya. Ya, nanti artinya yang tidak hadir pada hari ini, yang tidak hadir pada pertemuan ini karena keterbatasan kuota kita, dia bisa mengikuti
apa namanya hasil dari pertemuan pada malam hari ini gitu. Iya Ustaz. Nanti notulensinya juga akan Ana share Ustaz di grup. Oke. Oke. Oh, ini juga masih ada nih pertanyaan dari Mas Diana, Ustadz. Mas Diana, apakah semester 7 juga pindah ke Tuntungan? Atau hanya maba saja? Semua. Karena fakultasnya yang pindah. Fakultasnya yang pindah. Bukan kelasnya, tapi fakultasnya yang pindah. Artinya, kalau sudah fakultas pindah, kelasnya pun akan pindah ke sana juga gitu. Karena semua apa namanya orang-orang yang ada di fakultas itu akan pindah ke sana. Jadi administrasinya, manajemennya semua akan pindah ke Tuntungan gitu. Jadi bukan hanya maba saja, tapi semua mahasiswa semester 1 sampai dengan apa namanya 7 semua akan pindah ke sana. Itu sih. Ya, Ustaz. Dan nggak mungkin juga Ustaz, misalnya ada mahasantri kita stay di sini tapi kuliahnya di Tuntungan ya Ustaz ya, kejauhan. Wah, itu apa namanya luar biasa capeknya. Iya Ustaz, mana tahu cinta kering gitu dengan asrama ini Ustaz, dengan Maha, jadi tidak bisa Kalau sistem belajarnya daring, mungkin masih bisa gitu ya. Ya Ustaz. Kalau daring, tapi kalau sistemnya tatap muka ya nggak bisa gitu. Mas. Ya nanti sekali-kali kita singgahi mereka lah ke Tuntungannya. Iya Ustaz. Ambil ke Tulungagung ya kan. Benar. Ya kan Pak Budi? Adalah mau kita ke Tulungagung. Mudah-mudahan masih bisa ikut. Masih bertetangga apa pula nggak bisa ikut. Ada lagi siapa nih? Ini untuk pertanyaan terakhir ya. Fikri. Fatayatul Fikri, Ya, kalau mabanya akhir. yang fakultas tarbiyah, apakah kuliahnya di Tuntungan atau di Pancing, Ustaz? Kalau yang tarbiyah, Ustaz. Oke, maba tarbiyah tetap di Pancing karena fakultasnya tetap di Pancing. Ya, yang maba 4 fakultas pindah ke Tuntungan, 4 fakultas stay in Pancing. Nah, termasuklah tarbiyah. Tarbiyah tetap di Pancing, dakwah syariah dan usul uddin. Usul uddin. Ya. Oke. Gitu ya. Kita untuk sementara padakan ya Ustaz ya. Ya. Kita padakan pertemuan kita. Ya, Ustaz. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Harun ya selaku Mudir Ma'had Al-Jami'ah, dan hopefully tetap stay dengan kita ya Ustadz ya. Tetap membimbing kami di asrama ini. Insya Allah. Ya Ustadz. Bismillah. Ya, menuju MJB Jaya Berjaya Ustadz. Kemudian kepada Bapak Budi Arianto yang telah menyempatkan waktunya. Titip salam kami untuk adik bayi yang sedang terbaring. Pasti terbaring kan? Pasti terbaring ya kan, Mbak? Bang, enggak mungkin. Iya. Kemudian terima kasih kami juga. Malah lari. Iya. Kami ucapkan kepada ukti-ukti Murabbiyah, ukti-ukti Musyrifah yang telah bergabung bersama di silaturahmi virtual ini. Kemudian kepada adik-adik mahasantri, tetap semangat ya belajarnya, walaupun daring, insya Allah kita akan bertemu jua. Itu saja, kita akhiri pertemuan kita. Ana tutup nih Ustaz, atau Antum yang nutup Ustaz? Ya. Kalau bisa, ini bukan informasi yang seperti ini. Yes. Mungkin nanti akan Ustadz lakukan lagi ya untuk kita saling Ustadz menyampaikan informasi. Yes. Maka ini bukan yang terakhir, nanti akan ada lagi informasi yang seperti ini dan forum seperti ini lagi. Terima kasih atas partisipasi kebersamaan
dan juga waktu yang sudah diberikan oleh kalian untuk hadir mengikuti acara ini. Ustadz mohon maaf sekali lagi atas kekurangan kekhilafan selama ini yang mungkin kalau misalkan Allah masih mengizinkan ya, Ustadz masih bersama dengan kalian, masih bersama kita di ma'had ya. Mungkin kita akan benahi ma'had itu ya. Kita akan kembali ini kanlah hal-hal yang memang perlu kita benahi sehingga kita bisa sama seperti ma'had yang lainnya yang ada di Jawa, kayak di Malang ya, di Sunan Ampel dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depan. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Kembalikan kepada Ukti untuk menutup. Zaitun silakan. Ya, Ustaz. Jazakumullah khairan kasiron kepada semuanya. Kita akhiri dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan ya. Salam MJB. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita end ya.